Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Ilmu Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih sekali buat Anda semua yang sudah subscribe di channel ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar ketika saya upload video terbaru Anda langsung mendapatkan pemberitahuan atau notifikasinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya atau Anda yang sudah membeli ebook kitab Mahir Hipnotis. Buat Anda yang berminat dan ingin join di kelas pelatihan, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video atau Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Ini ada WA yang masuk ya, sering sekali masuk yang menyatakan bahwa Mas Nuk, saya ingin diterapi ya, ingin melakukan prosesi hipnoterapi, intinya butuh bantuan untuk diterapi. Nah, jawaban saya apa ketika banyak sekali permintaan orang yang ingin saya hipnoterapi ya, apapun masalahnya ya, terkait dengan pikiran dan lain-lain. Jawaban saya selalu sama, bahwa saya tidak akan melakukan, atau bahasa saya sudah berhenti atau vakum, tidak melakukan hipnoterapi kepada orang lain. Nah, bukankah Mas Nuk ini seorang hipnoterapis gitu loh. Oke, inilah jawaban saya, bahwa saya lebih tertarik mengajarkan ilmu hipnotisnya daripada saya melakukan proses hipnoterapinya. Sebab kenapa? Ini sangat penting sekali ya, agar Anda mengerti dan paham bahwa ketika Anda datang sebagai pasien, klien untuk melakukan hipnoterapi, apa yang Anda dapatkan, dan bagaimana jika Anda langsung belajar ilmunya, ilmu hipnotis, Anda paham ilmu hipnoterapi itu sendiri, efeknya dan dampaknya bagaimana, keuntungan dan kerugiannya bagaimana. Silahkan Anda simak videonya ya, dari awal sampai selesainya nanti, biar Anda paham alasan saya kenapa saya tidak menerima pasien untuk hipnoterapi kembali. Di dalam dunia hipnosis atau hipnotis, kita mengenal istilah hipnoterapi ya, terapi dengan metode hipnosis. Tentu tujuannya sangat bagus, membantu klien, membantu pasien untuk sembuh dari berbagai penyakit pikiran. Ini terdengar sangat luar biasa bagus ya. Tetapi saya mempunyai pendapat atau mempunyai argumen pribadi kenapa saya tidak mau lagi melakukan proses hipnoterapi ke orang lain. Nah, apakah Mas Nuk tidak mampu? Tentu sangat mampu dong. Sangat mudah bagi saya untuk melakukan proses hipnoterapi kepada klien atau pasien. Tetapi saya memilih untuk mengajarkan ilmunya daripada saya melakukan proses hipnoterapi. Oke, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di video ini biar teman-teman memahami alasan saya kenapa. Oke, ini sangat penting sekali. Ketahuilah bahwa yang namanya orang datang untuk hipnoterapi ini kan orang yang lagi sakit. Sakit apa Mas Nuk? Sakit pikiran. Oke, ingin dibantu untuk sembuh. Ya mirip-mirip seperti pasien yang datang ke klinik dokter ya, untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau saya zaman dahulu memang sering ya melakukan proses hipnoterapi, membantu klien atau pasien untuk sembuh dari penyakit pikirannya. Nah, setelah saya pertimbangkan ya, daripada saya memberikan obat dalam tanda kutip ya, seperti pasien dari yang pergi ke dokter memberikan obat. Nah, kenapa saya tidak mengajari hidup sehat? Gitu ya. Maksudnya bagaimana Mas Nuk? Orang yang butuh jasa hipnoterapi ini kan terkena penyakit pikiran. Ya, apapun, stres, galau, macam-macam ya. Bentuk penyakit pikirannya, psikosomatis, GERD, aneh-aneh lah, pokoknya banyak sekali. Nah, intinya ada yang salah dari cara mereka berpikir. Mindset mereka ada yang salah gitu. Itu akar masalahnya. Masalah timbul karena kita tidak paham, tidak tepat cara meresponnya, sehingga menjadi sebuah masalah. Tetapi
yang dianggap masalah tadi, bila kita paham atau pandai merespon terhadap kejadian tersebut, ya tidak akan menjadi sebuah masalah. Ya. Semisal nih, tiba-tiba ada hujan deras, breng, ya, terus sekali. Bagi banyak orang mungkin dianggap sebagai masalah ketika dia ingin keluar rumah. Tetapi bagi orang yang pandai, orang yang cerdas, hujan yang deras tadi bukan dianggap masalah, ngerti ya? Oke, masalah ini tergantung siapa yang menyikapinya terlebih dahulu. Mungkin orang yang menganggap itu bukan masalah, ketika turun hujan maka dia akan menunggu santai-santai saja, atau dia memilih membawa payung kah ketika keluar tidak terlalu jauh, atau membawa jas hujan kalau dia naik motor, atau dia bisa panggil Grab online, ya, Grab car kah, agar tidak kehujanan dan lain sebagainya. Intinya, seseorang yang mempunyai pola pikir, mindset yang tepat, segala sesuatu di luar sana itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Ini relevan sekali dengan tujuan saya. Kenapa sih ketika Anda semua curhat, ya maunya curhat ya ke WA saya? Sekali lagi, saya bukan lembaga curhat, bukan lembaga curhat rumah tangga macam-macam, bukan. Saya nggak mau. Maka saya mengajarkan agar Anda, ya, pintar, cerdas, pandai untuk menyikapi kejadian agar tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Caranya ya Anda harus belajar ilmu hipnotis. Sebab kenapa? Saat Anda belajar ilmu hipnotis, Anda akan sangat pandai untuk mengelola pikiran Anda. Oke, dipahami ya. Itu alasan kenapa saya tidak mau melakukan hipnoterapi. Saya pribadi itu tidak pernah atau tidak butuh yang namanya hipnoterapi, walaupun saya itu seorang hipnoterapis, ya kan begitu. Karena saya paham, saya nggak butuh, sebab saya paham, pandai untuk menerapi diri saya sendiri. Ya, menerapi maksudnya bagaimana, Mas? Dengan saya mengubah sikap mental saya, segala sesuatunya tidak saya anggap sebagai sebuah masalah. Karena memang saya tidak fokus kepada yang namanya masalah, tapi saya fokus pada yang namanya solusi. Oke. Sikap mental yang demikian inilah yang bisa Anda dapatkan ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Ya, itu teman-teman. Masih belum paham? Belum mengerti? Oke, saya jelaskan kembali biar lebih paham lagi. Kita lanjut ya. Ya, saya kasih gambaran ya teman-teman. Anda yang datang ke tempat saya, ya, ingin dilakukan proses hipnoterapi. Misalkan takut gelap lah, ya, takut gelap misal. Oke, saya terapi, Anda sembuh, Anda tidak takut lagi dengan gelap, Anda sudah berani. Seolah Anda beres masalahnya. Besok-besok lagi Anda datang lagi ke tempat saya dengan masalah yang berbeda. Mas Nuk, saya takut nasi. Nah, Mas Nuk, saya takut rambutan. Datang lagi, saya terapi, sembuh lagi. Udah besok lo ada masalah lagi yang baru gitu. Masuk ada masalah rumah tangga nih, saya stres. Paham maksudnya ya? Saya bisa memberikan treatment, terapi agar Anda sembuh. Tetapi saya tidak membuat Anda mandiri, tidak membuat Anda itu menjadi orang yang hebat. Itu bukan tujuan saya. Bukankah pasien hipnoterapi itu banyak sekali, Mas Nuk? Misalkan dari segi keuangannya, ya, bayangkan kalau ramai pasiennya, antri-antri begitu. Gini loh teman-teman, ini bukan masalah kita bicara soal uang, ya. Ada kepuasan batin yang mungkin Anda belum memahami ketika menjadi posisi saya. Saya akan sangat bahagia bila seseorang ini mampu secara mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri, berbasis atau berdasarkan ilmu yang sudah saya ajarkan. Mindset yang benar, mindset yang tepat, gitu loh, ya. Ibaratnya saya mengajari Anda untuk menggali sumur agar mendapatkan sumber air. Itulah ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Tetapi saat Anda datang ingin dibantu
Ya seperti saya memberikan air di dalam timba, Anda bawa pulang, habis datang lagi, ambil lagi, habis datang lagi, dan begitu seterusnya, nggak ada habis-habisnya. Tetapi saat Anda saya ajarkan untuk membuat sumur Anda sendiri, ya Anda akan bisa menggunakan kapan waktu, gitu loh, tidak tergantung dengan orang lain. Saya ajari yang benar, saya ajari yang mandiri. Tetapi semua kembali kepada pilihan Anda. Apakah Anda tetap mau menjadi pasien ya, yang selalu ketergantungan dengan terapis, ataukah Anda memilih menjadi orang yang mandiri, oke? Menjadi orang yang berdiri sendiri. Itu pilihan selalu di tangan Anda. Biasanya memberikan pilihan. Ya keputusan tetap 100% di tangan Anda. Oke? Masih belum paham? Semoga dipahami ya. Dengan analogi yang sederhana ini, saya harap teman-teman lebih paham lagi. Karena saya pribadi, saya Mas Nuk ini menilai bahwa kita ini mempunyai kemampuan terhadap diri kita sendiri, asal kita mau mengoptimalkan dengan cara yang benar. So, Anda tidak butuh lagi terapis dari siapapun, oke? Tidak butuh lagi bantuan untuk mengobati penyakit pikiran Anda lagi dari siapapun. Semuanya otomatis akan sembuh dengan sendirinya, ya, karena itu hanya soal penyakit pikiran. Saat pikiran Anda, cara berpikirnya sudah tepat dan benar, ya semuanya sembuh. Itu ya teman-teman. Anda penakut, Anda tidak percaya diri, ketika Anda belajar ilmu pikiran dengan cara yang tepat dan benar, ya Anda akan menjadi pemberani dan penuh percaya diri. Sesimpel itu cara mikirnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga ini menjawab kenapa saya kok tidak membuka hipnoterapi ke Anda lagi, ya. Namun saya hanya mengajarkan ilmu hipnotisnya kepada Anda, tentu saja yang hanya mau belajar ilmu hipnotis dengan saya. Pilihan selalu di tangan Anda, apakah Anda belajar dengan saya ataukah Anda memilih trainer atau mentor di luar sana yang banyak sekali bertebaran. Tetapi semuanya semoga membantu Anda, menjadikan Anda jauh lebih baik, menjadi orang yang jauh percaya diri, bisa mengatasi masalah apapun karena Anda mampu dan memang sejatinya Anda bisa. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Salam Mimasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.